Ajar merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang digunakan guru sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Modul Ajar berisi rancangan pembelajaran yang disusun secara sistematis agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Dalam modul Ajar biasanya terdapat beberapa komponen penting seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, serta penilaian pembelajaran yang disusun sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dalam penelitian lain dijelaskan bahwa modul Ajar merupakan perangkat pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk membantu guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran serta memudahkan siswa dalam memahami materi yang dipelajari. Selanjutnya ada komponen utama modul Ajar PKN dalam kurikulum Merdeka. Menurut LASRI 2023, modul Ajar merupakan salah satu bahan ajar yang disusun secara sistematis untuk membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran secara terarah dan efektif. Modul Ajar biasanya memuat materi pembelajaran, kegiatan belajar, serta evaluasi yang dirancang agar peserta didik dapat memahami materi dengan lebih mudah. Selain digunakan oleh guru sebagai panduan mengajar, modul juga dapat digunakan oleh siswa sebagai bahan belajar mandiri karena materi disajikan secara turut dan jelas sehingga memudahkan siswa dalam mempelajari konsep pembelajaran secara bertahap. Komponen tersebut disusun secara sistematis agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru di MI Miftahun Nida, diketahui bahwa dalam menyusun modul Ajar PKN, guru mengikuti komponen yang terdapat dalam kurikulum Merdeka. Guru menyatakan bahwa komponen modul Ajar yang digunakan meliputi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. Pentingnya pengembangan modul Ajar yang kreatif dan kontekstual. Dalam proses pembelajaran, kreativitas guru sangat diperlukan dalam menyusun modul Ajar agar pembelajaran menjadi lebih baik dan menarik dan tidak monoton. Modul Ajar yang kreatif biasanya memuat berbagai kegiatan belajar seperti diskusi, pemecahan masalah, penggunaan media pembelajaran, serta aktivitas yang melibatkan siswa secara aktif. Kreativitas dalam penyusunan modul Ajar juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena kegiatan pembelajaran menjadi lebih variatif dan tidak hanya berpusat pada penjelasan guru. Penggunaan modul Ajar berbasis kontekstual juga dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa ketika siswa diberikan modul yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Mereka akan lebih mudah memahami isi materi serta lebih termotivasi untuk belajar secara mandiri. Modul Ajar yang kontekstual juga dapat membantu siswa membangun pemahaman yang lebih mendalam karena mereka dapat menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Modul pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual mampu memfasilitasi kemandirian belajar siswa serta membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Dengan demikian, pengembangan modul Ajar yang kreatif dan kontekstual sangat penting dalam mendukung pembelajaran yang efektif dan bermakna. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 4 mengenai penyusunan modul Ajar pada mata pelajaran PKN, diketahui bahwa penyusunan modul Ajar yang digunakan di sekolah mengacu pada kurikulum Merdeka yang disesuaikan dengan kurikulum dari Kementerian Agama ataupun DEPAG. Kurikulum tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan dengan kurikulum Merdeka yang digunakan di sekolah umum, namun terdapat tambahan komponen khusus yang diterapkan pada lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama. Dalam penyusunan modul Ajar, guru mengikuti komponen yang telah ditetapkan dalam kurikulum Merdeka, seperti tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, serta penilaian yang digunakan untuk mengukur pemahaman siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran PKN di kelas 4, pembelajaran dilaksanakan oleh guru, kelas, atau wali kelas, sebagaimana sistem yang diterapkan pada jenjang kelas rendah di madrasah. Guru menggunakan strategi pembelajaran berupa ceramah dan interaksi langsung dengan siswa. Strategi tersebut dipilih karena materi PKN banyak berkaitan dengan nilai moral dan sikap dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran tidak hanya dilakukan melalui penjelasan, tetapi juga melalui contoh, perilaku, dan interaksi langsung antara guru dan siswa. Selain itu, guru juga berupaya mengaitkan materi pembelajaran PKN dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini dilakukan dengan memberikan contoh perilaku yang sering ditemui siswa dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap sopan kepada orang tua, rukun dengan teman, serta saling menghormati dan menghargai orang lain.
Dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa, diharapkan dapat lebih mudah memahami serta menerapkan nilai-nilai yang dipelajari dalam kehidupan mereka. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan beberapa media pembelajaran untuk mendukung penyampaian materi seperti buku pelajaran dan media elektronik. Guru terkadang menampilkan video pembelajaran dari YouTube yang berkaitan dengan nilai-nilai kebersamaan dan kerukunan, serta menggunakan kegiatan bernyanyi untuk membuat suasana belajar menjadi lebih menarik. Media tersebut digunakan agar siswa lebih mudah memahami materi serta lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Penilaian pemahaman siswa dilakukan dengan melihat sejauh mana siswa mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari.